Shalom, bertemu kembali dalam ruangan Renungan Harian 20 April bertajuk Tuhan mendengar seruan kita. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, kasih-Mu terhadap kami, terlebih penjagaan-Mu. Tuhan di sorga, gunakan kami sebagai alat-Mu untuk memberkati orang lain. Berikan kami hati yang selalu rindu untuk menjadi berkat pada orang lain dan keluarga kami, dan juga memuliakan nama-Mu. Dan ampuni kami karena sering melukai orang lain, malah berdosa terhadap-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran pada hari ini terdapat dalam Mazmur 34 ayat 15 hingga 18. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sama seperti Mazmur 34 ayat 7 menggambarkan bagaimana malaikat Tuhan melindungi orang-orang benar dan menyelamatkan mereka, sekarang Daud mendedahkan kepada kita, Tuhan sendiri terbuka telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dan Tuhan mendengar serta Dia pasti akan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kelihatan seolah-olah dalam bahagian Mazmur ini, kesesakan itu bukannya bersifat luaran di mana malaikat akan menjaga dalam ayat 7, tetapi bersifat dalaman. Mari kita menghadapinya. Lebih mudah dan lebih menyenangkan untuk pergi ke sebuah pesta yang menggembirakan di mana semua orang penuh bertenaga dan sihat, daripada ke hospital yang menyedihkan di mana terdapat orang-orang sakit dan hampir mati. Ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, pada mulanya hati manusia tidak dicipta untuk menderita ataupun untuk mengendalikan penderitaan. Akan tetapi setelah dosa masuk ke dunia, penderitaan juga menyusul. Dalam nubuatan Mesias yang agung dalam Yesaya 53, ayat ini memberitahu kita Yesus akan menjadi seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ayat 3. Walaupun para malaikat akan dikirim untuk melindungi kita dari bahaya rohani, namun Alkitab mendedahkan bahwa Tuhan sendiri adalah dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya. Mazmur 34 ayat 18. Yesus bukan sahaja telah datang pada zaman dahulu untuk mati bagi dosa-dosa kita, tetapi juga untuk menjadi Immanuel, Allah yang menyertai kita. Matius 1 ayat 23. Dan berjanji yang Dia akan menyertai kita sentiasa sampai ke akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Betapa suatu pemikiran yang menyenangkan, Tuhan yang agung, yang telah menciptakan alam semesta yang hebat, telah turun secara pribadi untuk menghiburkan anak-anaknya yang menderita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kasih-Mu, Yesus sendiri menderita. Bahkan Dia telah memberikan nyawanya mati untuk menebus kami dari perhambaan dosa. Oh Tuhan di sorga, berikan kami hati yang penuh kesyukuran, dengan tekad untuk committed terhadap Engkau, untuk mengasihi kembali sebab Engkau telah terdahulu mengasihi kami, dan melayani Engkau sebab barang siapa yang berada dalam Engkau mengasihi orang lain, dan Engkau
Terima kasih Tuhan, karena kasih dan kebaikan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin.